Renungan Harian Ilustrasi Inspirasi dan Ayat-ayat Alkitab. Pujian, menghancurkan musuh. 1. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Mazmur 8:3. Tidak ada pribadi yang lebih layak dipuji dan disembah selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Dia yang layak menerima pujian dan pengagungan kita. Saat kita memujinya, hati Tuhan disenangkan, sebaliknya iblis benci. Iblis tidak sanggup bertahan mendengar puji-pujian kita. Ia akan lari tunggang langgang sebab puji-pujian itu ibarat senjata tajam, siap menghujam, menghancurkan, dan memporak-porandakan pertahanan iblis. Karena itu jangan sekali-kali meremehkan kuasa puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan sudah meletakkan kekuatan di mulut bayi-bayi dan anak-anak untuk membungkam musuh dengan puji-pujian. Ayat Nas artinya ada kekuatan dahsyat di balik pujian. Daud adalah manusia biasa sama seperti kita yang tak luput dari masalah, kesesakan, tekanan, dan ujian. Namun hal itu tidak membuatnya larut dalam keputusasaan, justru ia semakin menguatkan hati, bahkan memaksa jiwanya untuk tetap memuji Tuhan. Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 42:5-6. Daud percaya ketika ia secara intensif memuji Tuhan, pintu-pintu kesempatan semakin terbuka untuk mengubah yang mustahil menjadi mungkin, mengubah kekalahan menjadi kemenangan, serta mengubah kepedihan menjadi sukacita besar, oleh karena Tuhan hadir di setiap pujiannya. Paulus dan Silas juga mengalami dampak dari kuasa pujian. Saat keduanya berada di dalam penjara, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kisah Para Rasul pukul 16.25, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sendi-sendi penjara itu goyah, sehingga semua pintu dan belenggu pun terlepas. Dalam situasi buruk sekalipun tetaplah perkatakan iman melalui puji-pujian bagi Tuhan. Pujian, menghancurkan musuh. 2. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Mazmur 9:4. Memuji Tuhan bisa diartikan kita berbicara kepada Tuhan dengan kata-kata yang dibalut dengan iman, serta memandang wajah-Nya dengan penuh rasa hormat dan pengagungan. Tidakkah Tuhan tersentuh hati ketika melihat umat-Nya berbuat demikian? Pasti yang terjadi adalah Tuhan akan semakin mengarahkan mata-Nya dan juga menyendengkan telinga-Nya ke arah kita. Inilah mujizat dari puji-pujian. Saat kita memuji-muji Tuhan berarti kita sedang mengundang hadirat Tuhan,
di mana kehadiran hadiratnya selalu disertai dengan mujizat dan karya-karyanya yang heran dan dahsyat. Di sini lain, puji-pujian kepada Tuhan adalah hal yang menakutkan bagi musuh. Siapakah musuh yang dimaksudkan di sini? Bukankah sebagai orang percaya kita harus mengasihi semua orang, termasuk musuh kita? Musuh yang dimaksudkan bukanlah sesama kita, melainkan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, seperti roh-roh jahat di udara. Baca Efesus pukul 6.12. Jadi, musuh utama kita adalah iblis. Iblis akan bertekuk lutut dan tak berkutik saat mendengar puji-pujian. Saat kita memuji-muji Tuhan, kita sedang menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan dan mempercayai Dia berperang ganti kita. Tuhan akan bertindak untuk menghancurkan iblis dengan segala pekerjaan dan rencana jahatnya sehingga jarahan-jarahan yang sudah dicuri iblis dapat direbut kembali. Jadikan pujian kepada Tuhan sebagai gaya hidup kita sehari-hari, bukan hanya saat keadaan sedang baik, sehat, keberkatan atau berhasil, tapi di segala keadaan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Mazmur 95:1. Karena sorak-sorai untuk Tuhan itu mengundang perhatiannya. Sorak-sorai itu memperlihatkan semangat, rasa percaya diri, dan tekad, serta bersifat nubuatan dan membangun iman. Firman-Nya serta bersifat nubuatan dan membangun iman. Firman-Nya memerintahkan kita untuk bersorak-sorai, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Mazmur 47:2. Karena ada kuasa yang besar dalam sebuah sorak-sorai. Saat kita menyerukan nama Yesus dengan sorak-sorai, segala belenggu dan tembok-tembok persoalan akan runtuh. Saat kita memuji-muji Tuhan, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Keluaran pukul 14.14. Batu yang mahal, karena itu bagi kamu, yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. 1 Petrus 2:7. Dalam drama yang bisa ditonton di YouTube sering ditampilkan orang yang mengambil kekayaan besar dari tumpukan batu yang telah dibuang orang, tetapi setelah dibelah itu adalah baru yang berharga. Batu penjuru adalah batu yang ditempatkan pada sudut pondasi yang menghubungkan tembok dari dua arah untuk menjamin kekuatan dan keselarasan seluruh struktur bangunan. Batu sandungan adalah batu yang menjatuhkan orang atau binatang tunggangannya. Dalam perang, menyusun batu dengan cara tertentu atau menjatuhkan batu kepada lawan adalah cara perang yang terkenal di mana-mana. Batu sentuhan adalah pengandaian bagi orang buta yang membelokkan atau membalikkan arahnya sebab menyentuh sesuatu yang ada di depannya baik dengan tangannya maupun dengan alat bantu, biasanya tongkat, untuk mengarahkan langkahnya. Kristus adalah batu penjuru yang akan menjadikan hidup ini kokoh dan terus berproses dalam pembangunan jasmani dan rohani. Syaratnya hanya satu,
yaitu percaya. Mahal artinya berharga, hanya kehidupan di dalam Yesus yang adalah hidup yang berharga. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus pukul 3:11. Ilustrasi, batal bulu dan hembusan angin. Alkisah, di sebuah desa kecil, ada seorang pemuda yang berwatak ceroboh dan suka bicara tanpa berpikir panjang. Suatu hari, dalam keadaan emosi, ia menyebarkan desas-desus yang tidak benar tentang kejujuran seorang pedagang tua di pasar. Kabar burung itu dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut, hingga membuat reputasi pedagang tua itu rusak dan tokonya sepi pembeli. Beberapa hari kemudian, si pemuda baru menyadari bahwa tuduhannya sama sekali salah. Hatinya diselimuti rasa menyesal yang mendalam. Ia mendatangi rumah tetua desa yang bijak untuk meminta nasihat bagaimana cara menarik kembali kata-kata yang telah ia ucapkan. Tetua desa itu mendengarkan dengan tenang. Tanpa banyak bicara, ia berjalan ke dalam rumah dan keluar membawa sebuah bantal yang berisi ribuan bulu unggas yang sangat halus. "Bawalah bantal ini ke puncak bukit di belakang desa," kata tetua desa itu. "Robeklah kainnya, kibaskan seluruh bulu di dalamnya hingga terbang terbawa angin, lalu kembalilah kemari." Pemuda itu merasa aneh dengan perintah tersebut, namun ia tetap melakukannya. Di puncak bukit yang berangin kencang, ia merobek bantal itu dan membiarkan ribuan bulu halus beterbangan melayang-layang ditelan angin ke segala arah. Setelah itu, ia kembali ke rumah tetua desa, mengira tugasnya sudah selesai. Namun, tetua desa itu menatapnya dan berkata pelan, "Tugasmu belum selesai, Nak. Sekarang, kembalilah ke bukit dan kumpulkan kembali setiap helai bulu yang telah terbawa angin tadi ke dalam bantal ini. Jangan sampai ada satu helai pun yang tertinggal." Pemuda itu tertegun dan membelalakkan matanya. "Mana mungkin, Mbah. Angin sudah menerbangkan bulu-bulu itu ke seluruh pelosok desa, ke hutan, dan ke lembah. Sangat mustahil bagiku untuk mengumpulkannya kembali." Tetua desa itu mengangguk dengan wajah penuh kesungguhan. "Demikian pulalah dengan kata-kata buruk dan fitnah yang keluar dari mulutmu. Sekali kamu mengucapkannya, kata-kata itu melayang bebas terbawa angin, masuk ke telinga banyak orang, dan merusak kehidupan orang lain. Meskipun kamu sangat menyesalinya hari ini, kamu tidak akan pernah bisa menarik kembali apa yang telah terlanjur kamu ucapkan." Pemuda itu tertunduk lunglai, menyadari betapa besarnya bahaya dari lidah yang tidak dijaga. Perkataan memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Ia bisa menyembuhkan dan membangun, tetapi ia juga bisa menghancurkan kehidupan dan karakter seseorang dalam sekejap. Seringkali dalam keseharian, kita menganggap sepele perkataan yang keluar dari mulut kita, umpatan, gosip, tuduhan tanpa dasar, atau kritik pedas yang diucapkan saat emosi. Kita mengira bahwa kata "maaf" di kemudian hari bisa serta-merta menghapus seluruh dampak buruk dari ucapan tersebut.
Padahal, sama seperti bulu-bulu yang diterbangkan angin, kata-kata yang sudah terlanjur terucap akan terus merambat, mempengaruhi pikiran orang lain, dan melukai hati yang mendengarnya. Kebijaksanaan sejati ditunjukkan bukan dari seberapa banyak hal yang bisa kita bicarakan. Kebijaksanaan sejati ditunjukkan dari seberapa sanggup kita mengendalikan lidah dan menjaga agar setiap ucapan kita selalu mendatangkan kebaikan, kedamaian, dan kebenaran bagi sesama. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Amsal 13:3